lebih dari 10 tahun saya merintis untuk bisa berkunjung ke berbagai instansi di tanah air dan bahkan juga pernah dengan luar negeri gitu, sehingga meningkatkan jejaring ya saling mengenal dengan para ya entah dari pemerintah kah, entah dengan swasta begitu. Kemudian juga dengan media massa juga kami pernah lakukan. Semuanya itu kami upayakan agar supaya para mahasiswa kami juga makin dikenal begitu Pak di dalam dunia kerja begitu. Kami juga punya mahasiswa yang kemudian bekerja di BNPB Pak. Ya harapan kami dengan kami bisa berkunjung semacam ini, kami lebih mengenal BNPB, khususnya informasi-informasi terakhir mungkin dimiliki oleh BNPB begitu. Nah, kalau kami lihat di website memang cukup banyak informasi yang disampaikan di dalam website, tetapi ya, kami mengupayakan agar supaya selain dari website yang kami bisa akses gitu, tapi juga komunikasi langsung semacam ini gitu yang akan sangat berguna bagi kami dan para mahasiswa kami di dalam lebih mengenal masalah kebencanaan. Apalagi salah satu bencana yang sering terjadi di kita itu adalah hidrometeorologi. Bencana hidrometeorologi. Jadi bencana hidrometeorologi bagi kami itu adalah sesuatu yang banyak informasi-informasi barangkali berseliweran di masyarakat yang mungkin ada yang kurang tepat begitu, yang mungkin Bapak bisa koreksi barangkali dari media massa barangkali. Nah itu juga akan meningkatkan pemahaman kami terkait dengan bencana gitu ya, kebencanaan. Ya selama ini kalau misalkan katakanlah ada bencana begitu, biasanya kalau nggak dari BNPB ya dari BMKG begitu. Dan kalau dari kami di perguruan tinggi juga kadang-kadang bersuara terkait dengan itu, dan moga-moga dengan saling mengenal semacam ini akan makin meningkatkan keratan dukungan kita, karena memang salah satu aspek yang kami tinjau itu adalah masalah kebencanaan. Itu barangkali Pak Deputi apa yang kami karena kami menyampaikan salam dari Pak Dekan yang saat ini masih berada di luar negeri di Cina karena ada pertemuan ilmiah di sana. Baik, itu sebagai pengantar Pak. Jadi mohon kiranya tidak ada dusta di antara kita Pak. Jadi mau disampaikan saja kalau namanya mahasiswa itu ya pemikirannya masih idealis begitu. Kadang-kadang kalau tidak dihadapkan pada masalah-masalah yang real di lapangan dan tidak terlatih untuk itu, dan informasi-informasi yang sampai itu kesannya lain. Baik, itu sebagai pengantar. Mohon silakan Pak Deputi untuk menyampaikan materinya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Joko. Selamat pagi adik-adik semuanya, mahasiswa di ITB khususnya jurusan meteorologi. Pertama kami mengucapkan terima kasih atas semangatnya untuk upaya melakukan menggandeng ya, istilahnya kita bisa berbagi dari kebencanaan ke teman-teman ITB. Di sini kami ada hadir juga Pak Dr. Udrah dan Ibu Trevi, yang juga Ibu Trevi dari ITB, Pak Dr. Udrah dari IT, tapi nggak pakai B, pakai S ya. Iya. Pak Joko, ini mengapa bencana itu penting ya? Jadi kalau kita perhatikan data selama 5 tahun terakhir ini, kejadian bencana kita itu lebih dari 17.000 kejadian bencana frekuensinya, dan 98% itu disebabkan oleh hidrometeorologi. Adik-adik pasti paham ya, yang mungkin dari berbagai daerah juga yang sekarang kuliah di ITB, mungkin bisa mulai melihat di mana potensi risiko apa yang ada di daerah masing-masing. Dari 17.000 kejadian bencana itu 6.000 orang meninggal selama 5 tahun terakhir, Pak. Jadi begitu pentingnya, makanya upaya untuk mengurangi risiko itu menjadi salah satu hal yang menjadi semangat kita, termasuk yang sudah didorong di dalam peraturan pemerintah regulasi, baik itu di dalam perencanaan RPJMN, RPJP jangka panjangnya, sekaligus juga kita punya rencana nasional penanggulangan bencana. Nah, dari 6.000 orang yang meninggal itu 50% meninggal karena seismologi, jadi geologi. Jadi kaitannya sama
kegempaan dan tsunami. Jadi meskipun 98% frekuensi kejadian hidrometeorologi, tapi yang meninggal akibat dari bencana itu lebih dari karena akibat dari geologi dan seismologi. Backup call kita tahun 2004 ya, waktu Indian Ocean Tsunami Aceh itu salah satu yang menggugah kita bahwa pentingnya untuk mengurangi risiko bencana. Waktu tahun depan itu 20 tahun Indian Ocean Tsunami Pak Joko. Jadi mungkin kalau teman-teman mahasiswa bisa membuat paper ataupun tugas sejauh mana sekarang program bencana khususnya di bidang meteorologi itu sudah menjadi hal yang sangat penting untuk 20 tahun itu, apa yang sudah dicapai dan apa yang bisa didukung untuk pemerintah selanjutnya di Indonesia khususnya di bidang penelitian juga. Jadi kita sangat bersyukur kalau nanti ada ITB, tim peneliti bisa memberikan masukan untuk justifikasi saintifik untuk kebijakan decision making di Indonesia. Nah tentunya nanti secara detail akan dilanjutkan oleh teman-teman secara teknis bagaimana kaitannya sama pemetaan risikonya, apa yang menjadi rambu-rambunya, indikatornya apa saja yang dibutuhkan, dan bagaimana checking di lapangan seperti apa, bagaimana sebetulnya mengisi dari semua data itu bisa menjadi satu kesatuan untuk dianalisis, dari data menjadi informasi, informasi menjadi suatu analisis, dan analisis menjadi suatu strategi kebijakan. Nah ini tentunya pentingnya justifikasi saintifik menjadi penting. Tanpa data informasi, kami sebagai pemerintah yang bertanggung jawab dalam membuat keputusan dan regulasi perencanaan akan menjadi kesulitan. Nah, tentunya kesempatan kali ini kami akan berbagi kebutuhan apa yang diminta dari ITB khususnya, agar ini menjadi juga sharing knowledge untuk adik-adik khususnya, supaya kita paling tidak mulai dari teman-teman ITB, adik-adik itu memiliki kesadaran secara kolektif bahwa kita berada di kawasan risiko bencana. Bahkan ITB pun juga memiliki potensi risiko kegempaan, Pak Joko. Jadi siap-siap apa yang harus dilakukan untuk teman-teman di kampus dalam apa yang menanggapi terkait dengan bencana ini. Untuk selanjutnya saya serahkan ke Pak Utre dan teman tim untuk melanjutkan diskusi dan memberikan materi. Silakan nanti bisa berlanjut, siapapun nanti bisa bertanya, kalau memang belum selesai bisa dilanjut dengan pertanyaan tertulis. Dan kami tetap terbuka Pak Joko, kalau ada teman-teman yang mau magang di sini, tentunya dengan berbagai aktivitas yang kita lakukan di sini sudah seringkali dipakai untuk teman-teman mahasiswa magang untuk ikut terjun langsung apa yang menjadi kegiatan kita yang ada di BNPB. Saya rasa itu sebagai pengantar Pak Joko. Pak Utra silakan nanti dilanjut. Saya mohon izin, saya ada kegiatan lain. Silakan Pak Utra bisa dilanjut. Ya. Terima kasih Pak Pradit yang tadi sudah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak Joko, ini tadi saya mempersiapkan paparan yang kebanyakan karena sedang khawatir itu bencananya lebih ke ini, di kita sekarang ada pekerjaan dari IDRIP yang sangat berhubungan dengan bencana gempa dan tsunami. Jadi saya tadi itu banyak mempersiapkan beberapa hal yang berhubungan dengan gempa dan tsunami. Tapi ini saya coba ganti beberapa hal yang mungkin dari paparan ini mungkin saya juga mewakili beberapa teman-teman, karena kegiatan ini sebenarnya juga lintas direktorat, lintas kedeputian, sehingga mungkin paparannya juga dibuat lebih beragam, walaupun tentunya tidak bisa mewakili seluruh kementerian dan lembaga yang ada di seluruh unit kegiatan yang ada di sini. Baik, ya kami hormati Bapak dan Ibu, para pimpinan, para dosen, dan juga adik-adik dari ITB, dan juga teman-teman yang hari ini juga hadir dari kedeputian sistem dan punya yang lalu di dalam kajian risiko bencana ini kita memasukkan berbagai macam informasi itu ke dalam sebuah platform yang disebut sebagai Inaris. Inaris sendiri pada dasarnya punya dua bentuk. Yang pertama adalah dalam bentuk web atau dalam bentuk portal, yang di dalamnya itu cukup lengkap sebenarnya, karena ada hasil kajian risiko baik yang kita lakukan dari BNPB sendiri lebih kepada level
nasional sampai provinsi, dan lalu kita juga melakukan banyak sekali asistensi karena sekarang itu mandat untuk pembuatan kajian risiko bencana ini ada pada kabupaten kota. Jadi sifatnya adalah memberikan dukungan, tapi di dalamnya tentunya banyak sekali pengetahuan yang kami sediakan di dalam platform yang sudah kita miliki saat ini. Dan yang kedua adalah di Inaris Personal. Ini adalah sebuah tools yang berbasis smartphone dan itu banyak sekali dipergunakan di dalam berbagai kegiatan, baik di pra maupun sampai di kegiatan kedaruratan maupun yang pasca bencana. Semoga Bapak dan Ibu pernah mendownload atau bisa memanfaatkan aplikasi ataupun portal yang berbasis web ini di dalam kegiatan yang berhubungan dengan kebencanaan. Dan di dalamnya nanti saya juga bisa menunjukkan ke Bapak dan Ibu sekalian mungkin bagaimana fitur yang sedemikian banyak ini ada di dalam Inaris Web ini. Jadi memang dia didedikasikan sendiri untuk pemerintah, perencana, akademisi, peneliti, praktisi, dan masyarakat. Nah, di dalamnya memuat berbagai macam jenis informasi, karena dia risiko berarti artinya ada informasi terkait dengan bahaya, kerentanan, kapasitas, dan tentunya lalu diolah menjadi peta risiko. Dari sanalah kita bisa mendapatkan seperti profil daerah ya, yang bisa mengidentifikasi sebaran risiko bencana yang dikaitkan dengan kepentingan yang lain. Yang di dalamnya juga ada hitungan-hitungan perkiraan kerugian, termasuk harta dan jiwa, juga fasilitas-fasilitas penting yang ada di dalam daerah yang terpapar. Dan dashboardnya adalah seperti ini, bisa dibuka nanti di inaris.bnpb.go.id. Nah, Inaris Personal sebenarnya merupakan salah satu fitur yang memang kita pergunakan untuk menginput berbagai macam data. Jadi memang service yang ada tadi, peta itu juga sudah masuk ke dalam aplikasi ini, di mana kalau aplikasi ini untuk kebutuhan umumnya adalah untuk bisa kita pergunakan di titik tempat kita sedang berdiri itu kira-kira bencananya apa saja yang punya potensi. Jadi ini yang salah satu fungsi utamanya, tapi di dalamnya itu banyak sekali hal-hal yang bisa kita manfaatkan, termasuk kalau misalnya di titik kita itu ada kejadian, lalu apa rekomendasinya juga ada di situ. Dan lalu banyak sekali hal-hal yang berhubungan dengan pelaporan kegiatan, karena bagaimanapun juga fasilitas yang ada ini memang sangat dimanfaatkan kemampuan dia di dalam tagging, sehingga memang informasi berbasis spasial itu kita masukkan di dalam sistem ini. Ini mungkin secara umum undang-undang kenapa ada kajian risiko, tapi menurut saya mungkin hal ini di para akademisi, para mahasiswa juga sudah memahami bahwa pengetahuan yang paling mendasar untuk bisa membuat sebuah upaya penanggulangan bencana adalah terkait dengan kajian risiko atau pengetahuan risiko. Jadi ini memang yang mendasar yang perlu kita lakukan. Dan fungsinya saat ini sangat banyak sekali sebenarnya. Beberapa kegiatan yang sekarang kita lakukan juga mungkin yang sangat relevan adalah kegiatan kajian risiko berbasis DAS, karena bagaimanapun juga seperti bencana hidrometeorologi tentunya tidak bisa dibatasi oleh batas wilayah, sehingga memang kajian yang sifatnya lebih kepada suatu kawasan seperti daerah aliran sungai itu menjadi sangat relevan untuk kita bisa lakukan. Lalu pengembangan sekarang misalnya untuk dukungan kepada kawasan ekonomi khusus, daerah misalnya destinasi wisata, termasuk misalnya sekarang kita melaksanakan kegiatan untuk pembangunan ibu kota Nusantara, itu tentunya kita perlu memahami berbagai hal yang sebenarnya juga bisa dirangkum di dalam apa yang kita sebut sebagai kajian risiko dan analisis risiko bencana. Jadi banyak sekali kebutuhan yang ada kalau kita lihat untuk formulasi rencana penanggulangan bencana, rencana aksi nasional pengurangan bencana, dan juga kedaruratan, untuk rencana PB sendiri, kontingensi, darurat, pemulihan, dan rencana kesiapsiagaan masyarakat. Jadi seluruh dasar yang kita pergunakan di dalam membuat sebuah desain atau sebuah perencanaan strategi sampai aksi sangat tergantung pada kajian risiko ini. Ya, ini rumus yang mungkin sudah kita sama-sama ketahui, saya rasa tinggal di skip aja. Nah, di dalam membuat peta yang ada itu, ini ada standar ya tentunya kita pergunakan. Peta bahaya itu mengikuti data dukungnya adalah di probabilistik dan juga intensitas, dan ini sebenarnya peta bahaya ini sangat tergantung kepada wali data. Jadi wali data sendiri bukan BNPB, tapi ada kementerian lembaga yang memang bertanggung jawab di dalam penyediaan peta bahaya,
Hanya saja memang saat ini memang BNPB mencoba untuk memfasilitasi juga kementerian dan lembaga yang mungkin masih belum bisa menyediakan secara konsisten peta bahayanya, karena kalau tidak ada peta bahaya tentunya peta risiko yang menjadi tanggung jawab BNPB tidak bisa dilaksanakan. Lalu ada peta kerentanan yang di kegiatan kita ini menghitung 4 poin itu: sosial budaya, ekonomi, fisik, dan juga lingkungan. Dan lalu ada peta kapasitas seperti yang kita ketahui di dalam rumus ini tentunya bahwa risiko itu berbanding lurus dengan kalau meningkat bahayanya ya dia akan risikonya akan meningkat, kerentanan juga kalau meningkat dia akan meningkat, dan yang paling mudah kita intervensi adalah pada dasarnya ada pada level kapasitas. Jadi ini yang ada di kita, dan di dalamnya sebenarnya kalau nanti Bapak dan Ibu masuk ke dalam Inaris maka ada dokumen yang bisa diambil semuanya, baik kajian risikonya sendiri maupun metodologi penyusunan peta bahaya. Misalnya di banjir ini kita pada dasarnya wali datanya adalah BIG dan PU sumber daya air, dan kita mengikuti apa yang disepakati di dalam pembuatan penyusunan metodologi di peta bahaya. Mungkin dalam beberapa seringkali kita bertanya juga karena bisa jadi ada metodologi yang lebih tepat, data yang lebih lengkap, akan tetapi tentunya dalam perspektif standarisasi kita harus mengikut kepada juknis yang kita pergunakan, karena ini sudah ada pertimbangan-pertimbangan kenapa secara teoritis dia mempergunakan pendekatan ini, karena tidak mungkin juga pada saat seluruh peta ini kita kompilasi dengan menggunakan teori-teori yang berbeda, dan juga mempertimbangkan ketersediaan data, karena mungkin data di Pulau Jawa tidak sama dengan data yang ada di provinsi lain. Ini juga tanah longsor ada beberapa tahapan-tahapannya. Jadi pembuatan peta ini pada dasarnya memang tidak mudah, butuh pengetahuan tentang kebencanaan, butuh data yang cukup baik untuk bisa menghasilkan peta, dan juga tentunya punya pengetahuan terkait dengan GIS. Longsor misalnya ini kalau kita lihat ada SNI penyusunan dan penentuan ZKGT dari PVMBG 2016, artinya memang kita mengacu kepada PVMBG sebagai wali data di tanah longsor. Ini juga ada banjir bandang, cuaca ekstrim untuk puting beliung, yang menurut saya masih banyak sekali komponen-komponen di meteorologi yang belum bisa kita masukkan ke dalam perhitungan kita, dan beberapa hal juga masih banyak melakukan pendekatan-pendekatan seperti halnya juga banjir bandang. Ini adalah kebakaran hutan dan lahan yang standarnya cukup panjang. Ini kalau kita lihat sangat ini sekali ya, sangat kompleks untuk bisa menghasilkan peta bahayanya sendiri sampai nanti ke peta risiko. Ini adalah metodologi untuk kekeringan yang semua ini pada dasarnya bisa kita unduh konsep ini di Inaris. Dan dari dokumen kajian risiko ini kita bisa menghitung tingkat ancaman, tingkat kerugian, dan tingkat kapasitas, dan lalu dihasilkanlah apa yang kita sebut sebagai indeks bahaya, indeks penduduk terpapar, indeks kerugian, kapasitas pemerintah, dan indeks kesiagaan desa dan kelurahan. Sebenarnya ini ada hal-hal yang sangat mendetail sekali, tapi mungkin kita perlu mendiskusikan lagi kalau nanti ada sesi-sesi yang bisa dilanjutkan. Nah, dari hasil inilah kita buat peta bahaya, peta kerentanan yang dipengaruhi oleh dua indeks ini, dan juga ada peta kapasitas. Gambaran bagaimana kita bisa memanfaatkan data-data tersebut di Inaris. Jadi ini di sini kalau kita lihat ada layer service, yang sebenarnya layer service ini kalau misalnya kita biasa menggunakan aplikasi GIS, dia bisa dipergunakan di aplikasi GIS. Artinya peta itu tidak bisa kita buka melalui service tersebut untuk bisa dibuka seperti di ArcGIS misalnya, atau di QGIS, atau di yang lain-lainnya. Jadi ini ada layer yang bisa kita pergunakan untuk kita pilih. Misalnya sekarang kita ingin melihat bahaya banjir, tinggal kita klik banjir, bahaya, dan lalu kita ada beberapa informasi yang ada di sini. Ini kalau kita lihat ada berbagai macam kementerian dan lembaga yang masuk ke sini, karena ini sudah beberapa data sudah API to API. Misalnya ada distribusi sekolah yang tentunya sangat bermanfaat untuk mengetahui posisi sekolah itu dihubungkan dengan potensi bencananya. Nah, ini karena memang sudah banyak sekali sebenarnya data-data yang sudah terintegrasi di dalam sistem ini. Dan kita bisa sebenarnya juga tinggal kalau mau fokus kepada satu
provinsi, kita tinggal searching saja, dan di sebelah kiri ini adalah fasilitas-fasilitas servis yang bisa kita pergunakan, misalnya tadi tentang indeks risiko, tentang Inari sendiri, ada masalah metodologi tadi, termasuk kalau nanti kita akan mengambil beberapa panduan yang ada di sini, ini tinggal di-download pada dasarnya. Ya, jadi ini data yang kalau kita lihat ini semua adalah sifatnya overlay, kan ini data-data yang sifatnya adalah bersifat peta. Ya tinggal kalau kita misalnya sekarang mau ya tinggal nanti diklik mana yang akan kita pilih dan nanti kita tinggal klik apply. Ini banyak data-data dukung yang sudah kita sediakan di situ. Ya seperti ini. Nah di bawahnya kalau misalnya kita sudah masuk ke dalam daerah detail, sebenarnya ini kita misalnya untuk Banda Aceh kita masuk itu kita sudah bisa mendownload kajian risikonya, petanya, ada data wilayah dan juga ada data infrastruktur, dan ada informasi-informasi terkait misalnya sekarang data sekolah yang berada pada zona risiko sedang atau tinggi, ini tergantung peta yang kita, misalnya kali ini banjir, berarti ini adalah berapa jumlah sekolah yang ada di daerah banjir sedang dan lalu bisa berapa tinggi. Begitu juga dengan rumah sakit, puskesmas, dan lain sebagainya. Dan di dalamnya kalau misalnya kita masuk pada saat kita sudah memasukkan overlay data sekolah, maka data sekolah itu sudah terhubung dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan seperti ini, dan lalu kita bisa klik lokasinya yang lokasi sekolahnya, sehingga ada informasi-informasi yang sudah disediakan oleh Kemendikbud yang bisa kita manfaatkan di sini. Jadi begitu juga dengan rumah sakit dan berbagai macam informasi-informasi yang sudah tersedia di sini. Nah ini berbagai macam contoh yang cukup baik menurut saya untuk menjadi bahan studi bagi rekan-rekan adik-adik yang ingin mendalami bencana hidrometeorologi dalam perspektif spasial. Ini beberapa contoh yang sudah kami tunjukkan tadi juga sebenarnya. Jadi artinya sebenarnya titik ini sudah di-overlaykan sehingga kita sudah tahu dia itu berada di posisi bencana levelnya apa. Data yang ada ini juga bisa kita download, termasuk sebenarnya kajian risiko bencana jika daerah sudah menyelesaikan pekerjaan dan memberikan ke kita, maka kalau kita sudah masuk ke daerah kepada lokasi tertentu, maka kita bisa mendownload datanya sendiri. Ini juga beberapa data terkait dengan infografis, termasuk terkait dengan indeks risiko bencana. Sedikit kami informasikan terkait indeks risiko bencana ini, kami melakukan pembaharuan setiap tahun untuk mengukur indeks risiko bencana di daerah. Tentunya ini ada cara menghitungnya, bagaimana kita juga melakukan koordinasi sehingga kita bisa melihat tren baik dari skala nasional maupun dari skala level provinsi, dan satu provinsi atau di level yang lebih rendah itu bisa membandingkan antara apa yang dia capai di tahun ini dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, atau membandingkan antara satu daerah dengan daerah yang lain. Dan ini ada dashboardnya yang memang bisa menggambarkan beberapa hal penting terkait dengan indeks risiko ini. Jadi kalau kita lihat di sini ada jenis bencananya, ada total populasi, dan di situ ada prioritas yang berhubungan dengan kapasitas yang dimiliki dalam bentuk web chart ini, dan ini tentunya sangat familiar ya kita di sini, dan juga tingkat kapasitas daerah yang menjadi alat ukur penting di dalam perhitungan indeks risiko bencana. Nah, ini satu hal yang menarik buat kita sebenarnya kalau kita melihat di beberapa bukti dari contoh kajian dari risiko bahaya yang kita sediakan, itu tentunya ini sifatnya tentunya adalah hitungan teoritis potensi ya, tapi ini dalam beberapa kejadian kita mencoba seperti kasus di terkait dengan Cianjur atau ini adalah Pasaman, maka kita bisa melihat bahwa warna ini adalah data-data rumah rusak yang dipetakan melalui Inaris personal. Yang merah adalah yang tinggi sampai yang hijau yang rendah, dan ini kalau kita lihat distribusinya cukup relevan dengan zona merah yang ada di sini. Begitu juga dengan kalau kita lihat ini adalah data dari pemodelan yang kita buat untuk banjir bandang, dan ini adalah data drone yang kita lakukan setelah terjadi banjir bandang di daerah Pasaman ini. Dan kalau kita lihat sangat cukup punya relevansi yang bagus di dalam perhitungan, termasuk untuk yang longsor.
Jadi longsor ini ya kalau kita lihat seluruh daerah yang terpetakan di sini memang berada di zona ya, merah seperti ini. Jadi banyak sekali sebenarnya fasilitas-fasilitas yang ada di sini. Ini yang saya sebut sebagai servis yang bisa kita pergunakan. Nanti mungkin Bapak dan Ibu sekalian bisa melihat dan mungkin bisa kita diskusikan di waktu yang akan datang. Jadi peta-peta ini sudah tersedia dan bisa diambil, sebenarnya juga termasuk untuk dimanfaatkan secara offline. Ini ada beberapa hal yang sifatnya sudah menjadi layer maupun dalam bentuk yang bisa kita pergunakan sesuai dengan kebutuhan kita. Juga sudah ada beberapa galeri yang biasanya kita pergunakan untuk menginformasikan kejadian-kejadian luar biasa atau kegiatan-kegiatan penting yang sudah kita buatkan dashboardnya. Ini adalah contoh juga integrasinya dengan multi hazard di dashboard pencegahan. Beberapa fasilitas yang sudah ada kita bisa membandingkan juga. Jadi ini ada bagian yang kita bisa bandingkan antara kiri dan kanan, tinggal kita pilih layer apa yang ada di kanan dan layer apa yang ada di kiri untuk kita bisa perbandingkan, digeser ke kiri dan ke kanan, sehingga ini sangat membantu sekali misalnya untuk kejadian sebelum dan sesudah kejadian bencana Palu misalnya. Nanti kita bisa membandingkan antara data sebelum kejadian dan data sesudah kejadian, yang tentunya informasi-informasi tersebut juga selalu biasanya kita sediakan informasi detailnya di dalam bentuk dashboard seperti ini. Jadi banyak sekali Bapak dan Ibu sekalian sebenarnya yang sudah kita masukkan. Seperti ini mungkin yang paling fenomenal buat saya adalah bencana siklon tropis Roja ini, yang informasi pengetahuan kita rasa-rasanya mungkin sangat kurang, mungkin saya ya kurang memadai bagaimana sebuah siklon tropis ini menghasilkan atau mengakibatkan curah hujan yang sampai di lebih dari 300 mm dalam 2 atau 3 jam, yang menghasilkan sebuah hujan yang sangat deras di daerah yang sangat kering dan mengakibatkan adanya banjir bandang yang menghancurkan daerah seperti Lembata dan Adonara. Jadi banyak sekali, dan ini juga kalau kita lihat sudah banyak institusi-institusi lain yang juga memanfaatkan data seperti ini. Dan juga kegiatan yang sifatnya lebih regional, karena dalam beberapa hal tentunya juga kita perlu, sehingga ini juga ada support yang bisa menghasilkan atau menampilkan data-data yang sifatnya regional. Mungkin itu beberapa hal, karena ini memang masih cukup banyak, tapi saya rasa di Inaris personal ini juga kami mengharapkan Bapak dan Ibu sekalian bisa mengunduh. Mungkin dalam beberapa hal ada ketidakmengertian juga di dalam memanfaatkannya, bisa nanti kita diskusikan lebih lanjut. Ini tentunya juga sangat bermanfaat, terutama kalau kita melakukan survei-survei di lapangan. Biasanya kita juga mempergunakan aplikasi yang sudah banyak sekali sebenarnya fitur-fitur yang ada di dalam ini. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali bisa langsung tanya jawab saja Pak Odrek. Ya, silakan Pak. Bila mana barangkali. Jadi silakan para mahasiswa kalau misalkan mau menanyakan terkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Odrek tadi, silakan. Ada misalkan evaluasi rutin begitu Pak, terkait dengan berita yang disampaikan di media massa yang dilakukan oleh BNPB, Pak? Iya Pak, ini mungkin dalam beberapa hal masih jadi satu kesulitan dan kelemahan kami untuk bisa menyediakan kajian terutama ya, atau respon scientific based response ya, untuk sebuah kejadian yang memang perlu kita respon secara cepat dalam perspektif kajian tentunya. Kalau yang sifatnya data, biasanya setiap kejadian itu Pusdatin sudah bisa menyampaikan, karena memang kita punya pusat data Pusdalops ya, pengendalian dan operasi, yang dia sudah terhubung dengan seluruh BPBD yang ada di seluruh Indonesia, yang biasanya data dinamis itu setiap hari bisa 3 kali dalam 1 hari itu diupdate oleh teman-teman daerah terkait dengan kejadian yang ada. Nah, yang masih cukup sukar sebenarnya, walaupun kami sudah ada dua link yang cukup baik Pak sebenarnya. Pertama FPT PRB, Forum Perguruan Tinggi Pengurangan Risiko Bencana, dan yang kedua kita ada satu
kegiatan yang kita sebut sebagai TIPB gitu. Jadi tim untuk intelijen penanggulangan bencana. Ini tim intelijen ini artinya dalam kalau bahasa intelijen kan sebenarnya lebih kepada upaya mengumpulkan data yang di belakangnya sebenarnya ada kementerian dan lembaga atau lembaga riset atau perguruan tinggi yang masuk ke dalam kegiatan kita yang lalu kita kumpulkan, tapi biasanya masih belum yang dalam keadaan respon langsung kita kumpulkan gitu. Yang lalu mencoba untuk memberikan pengetahuan kepada kita untuk bisa menjawab permasalahan-permasalahan yang aktual. Ini yang sebenarnya kita coba lakukan sekarang dan dalam beberapa kegiatan yang besar itu lalu kita menghasilkan policy brief, Pak. Jadi sebenarnya memang kita sangat berharap sekali di kondisi ke depan itu peran perguruan tinggi yang link dengan BPBD itu mampu membantu kita di dalam memberikan input yang sifatnya sudah didukung oleh pengetahuan standar saintifik sehingga memang penjelasan kita dan kebijakan kita itu sudah benar-benar berlandaskan ilmu pengetahuan. Ini yang kita coba lakukan walaupun mungkin masih belum lancar interaksi ini. Terima kasih. Memang kami pun juga siap membantu BNPB dalam menjalankan fungsinya. Nah, kemudian seminggu sekali misalkan ada pertemuan dengan para wartawan gitu, apakah itu juga dilakukan Pak di BNPB Pak? Iya, kita lakukan Pak. Jadi ada dua kegiatan biasanya yang berhubungan dengan wartawan. Satu yang pas kejadian terus kita bikin press release. Itu lebih responsif sifatnya, dan yang kedua yang seperti yang saya sampaikan yang sebenarnya kita lakukan itu rutin aja mencoba mengevaluasi kejadian 1 bulan atau mencoba memberikan penjelasan terutama untuk hidrometeorologi itu apa yang kira-kira akan terjadi di 1 bulan ke depan. Nah ini ada mahasiswa, silahkan Rida kalau mau menyampaikan. Ya ini saya jawab karena yang bersangkutan menyatakan bahwa dia nggak bisa on mic ya. Jadi memang sebenarnya kan yang membedakan ya data-data yang sifatnya modeling, seperti misalnya kalau kita bikin tadi peta gempa bumi gitu ya, bahaya gempa bumi atau misalnya banjir, tsunami misalnya, itu pasti ada, karena kan yang kita hasilkan itu biasanya kita pergunakan itu untuk rentang waktu 5 bulan, 5 tahun. Jadi misalnya kalau desainnya yang sepemahaman saya untuk banjir itu modelingnya mempergunakan Q100 dan kita tahu kan kalau mau dibuat dalam Q sekian ya hasil petanya tentunya akan berbeda-beda. Jadi ada beberapa pertimbangan kenapa kita mempergunakan nilai tersebut. Dan tentunya untuk pemodelan yang kita miliki juga tidak sebaik misalnya modeling yang kita pergunakan yang sifatnya misalnya untuk early warning ya. Seperti yang kalau kita dulu saya ikut untuk daerah DKI misalnya yang bekerja sama Delta Res itu kan mereka sudah mempergunakan data berbagai macam data termasuk penampang sungai dan lain sebagainya. Jadi ini memang yang dominan untuk banyak kegiatan kita adalah yang data yang available dan yang sifatnya memang di dalam hitungan 5 tahun gitu. Jadi apakah lalu kita misalnya ada El Nino, La Nina, kita memperhitungkan itu, parameter itu kita tidak perhitungkan karena memang tidak secara dinamis setiap tahun kita kerjakan. Jadi yang dinamis dalam 1 tahun itu hanya terkait dengan kapasitas karena itu yang memang kita perlu ukur kementerian dan lembaga, daerah itu melakukan apa saja setiap tahun karena dia menghasilkan profil untuk bisa kita evaluasi atau rapot bagi masing-masing daerah. Demikian, tapi ini tentunya sudah kita koordinasikan dengan kementerian lembaga yang memang berwenang di dalam mengeluarkan peta bahaya banjir gitu. Artinya di sini BIG dan PUPR. Demikian. Ada lagi barangkali kalau ada yang mau. Pak, baik, perkenalkan nama saya Suci Rasidatun Najah. Saya ingin bertanya, untuk daerah Indonesia sendiri kan Indonesia itu memiliki wilayah yang sangat luas, di mana mungkin sebagian wilayahnya itu masih merupakan wilayah yang terpencil yang mungkin agak sulit untuk mengakses informasi dari wilayah tersebut. Nah, saya izin bertanya, untuk dari BNPB sendiri, untuk melakukan kajian resiko atau pemetaan resiko
di wilayah-wilayah yang mungkin terpencil atau susah diakses informasinya seperti itu, bagaimana ya Pak? Ya, pada dasarnya karena peta kita ini kan pada dasarnya kalau yang kita kerjakan di BNPB itu kan dengan skala besar ya, skala kecil maksudnya justru 1:250.000. Nanti yang di level lebih detail kabupaten kota misalnya itu mereka melakukan pengukuran yang kita fasilitasi itu di level 1:50.000. Jadi pada dasarnya tentunya kita sangat mengoptimalkan data-data seperti dari data BPS, kalau kayak data DEM itu juga artinya yang data-data yang sudah available. Sementara data-data yang sifatnya kerentanan seperti tadi ekonomi, sosial budaya, lingkungan, dan fisik itu kita sangat bergantung kepada dukungan dari daerah, termasuk juga tentunya dari BPS. Jadi dengan keterbatasan kita juga kecuali untuk kasus-kasus khusus gitu. Jadi misalnya yang saya sampaikan tadi, kita punya kegiatan yang sifatnya lebih detail, tapi itu sangat tergantung dengan usulan dari atau arahan dari misalnya teman-teman di Bappenas. Misalnya kita melakukan kajian tematik terkait dengan DAS gitu. DAS itu Jabodetabek Puncur misalnya di 2 tahun yang lalu kita laksanakan, yang kita mengukur untuk di daerah yang berhubungan dengan satu DAS yang ada yang melingkupi daerah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan lain-lain sebagainya. Lalu ada lagi misalnya DAS Juwana untuk di daerah Jawa Tengah. Tahun ini kita fokus kepada DAS Asahan di Sumatera Utara. Nah, yang seperti ini data itu agak lebih bisa kita detailkan. Jadi nanti ada kalau di dalam kajian indeks IKD kapasitas itu ada IKD dan IKM. Nah, IKM ini kalau sudah level tematik itu ya indeks ketangguhan masyarakat ini juga kita lakukan perhitungan. Jadi itu pada dasarnya sangat partisipatif sekali, artinya ada sampling yang kita lakukan perhitungan dan juga tentunya dukungan dari teman-teman yang ada di daerah. Pada saat kami melakukan misalnya studi untuk kajian daerah Raja Ampat untuk destinasi wisata misalnya, itu kita mempergunakan perguruan tinggi lokal untuk melakukan pengambilan data. Demikian. Baik Pak, terima kasih. Ada lagi yang lain barangkali mau menanyakan Pak, kalau terkait dengan misalnya kerjasama internasional, misalnya. Kalau kerjasama internasional apa yang dikomunikasikan gitu, apakah hanya sekedar katakanlah atau terkait dengan link informasi-informasi di tanah air, atau namanya kerjasama gitu ya, kerjasama katakanlah dengan pihak luar negeri, itu biasanya wujudnya apa Pak? Apakah tukar informasi saja terkait dengan kebencanaan di tanah air gitu, atau di negara mereka gitu? Lalu apakah mungkin ada penelitian-penelitian begitu barangkali ya, mungkin saling menukar peneliti antara BNP dengan mereka, bantuan-bantuan teknis atau seperti apa Pak biasanya? Baik Pak, sebenarnya di satu sisi BNPB ini banyak sekali bekerja sama ITB ya Pak ya untuk berbagai macam kegiatan. Jadi dan banyak yang juga berhubungan dengan kegiatan dengan luar negeri. Misalnya sekarang ini kita ada kerjasama, biasanya kalau luar negeri itu banyak memberikan pendampingan Pak untuk beberapa kasus kita yang kita punya. Dan sebenarnya sangat berpeluang, kayak sekarang kan di tempat kami ini hari sekarang ini masih ada berapa ya mahasiswa yang merdeka belajar, 8 orang ya, yang sebelumnya udah ada yang selesai 5 orang ya. Jadi di total itu setiap tahun itu banyak sekali sebenarnya mahasiswa yang kami libatkan, termasuk juga yang nanti ada persinggungannya dengan kegiatan dengan luar negeri. Misalnya kita dengan USAID itu sekarang ada kerjasama dengan DM Invest namanya, terkait dengan pool of expert untuk bencana, kajian risiko bencana. Itu sangat kuat sekali aspek saintifiknya tentunya. Lalu misalnya dengan kita sedang melakukan kajian Labuan Bajo terkait dengan desain destinasi wisata aman bencana, itu dengan Australia. Dan jadi banyak sekali sebenarnya aset-aset pengetahuan yang bisa kita kelola, dan kajian risiko ini sekarang
sebenarnya banyak sekali perguruan tinggi yang terlibat di dalam membantu daerah membuat kajian risiko bencana. Aspeknya sangat luas sekali, Pak. Misalnya dengan Jepang kita juga ikut SATREP sekarang ini, program saat ini berhubungan dengan coastal resilience gitu. Jadi sebenarnya hampir semua yang di tempat kami ini, yang di Kedeputian 1 ini, karena memang lebih kepada kebijakan strategi, dia sangat kuat sekali aspek saintifiknya. Ada dengan Swiss, ada dengan Perancis juga saat ini, dan mungkin minggu ini ada kegiatan minggu ini ya. Minggu depan itu juga yang kerjasama dengan ITB dengan Perancis yang terkait dengan lebih kepada bencana geologi gitu misalnya. Demikian Pak. Jadi biasanya mereka punya program yang dikerjasamakan dengan kita, dan umumnya kita sering mengajak teman-teman baik seperti lembaga seperti BRIN maupun dari perguruan tinggi. Cianjur pun saya mengajak banyak sekali teman-teman expert dari ITB, BRIN dan lainnya untuk bisa terlibat.